Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Renungan kita pada hari ini berjudul Dinamika Relasi Daud dan Allah. 2 Samuel 12 ayat 21 sampai 23. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Menurut saya, relasi Daud dan Allah adalah sebuah relasi yang dinamis yang dapat menjadi gambaran bagaimana relasi manusia dengan Allah di sepanjang waktu kehidupannya. Daud pernah berbuat salah. Dia juga menerima apa yang seharusnya dia terima dari perbuatannya. Awalnya memang dia tidak menyadari kesalahannya. Allah terasa jauh dari dirinya. Daud juga pernah terlena dengan banyak perang yang dia menangkan. Kejayaan yang Allah berikan tak habis-habisnya untuk Daud. Dan seperti pada manusia pada umumnya, kadangkala kenyamanan dan kejayaan menjadi celah kejatuhan. Dia menjauh dari kehendak Allah, jatuh pada dosa perzinahan. Melalui Nabi Natan, Daud memang kemudian menyesal. Namun teguran dan didikan Tuhan tak terelakkan. Demikianlah cara Allah menunjukkan kedaulatannya atas hidup Daud. Daud menerima kedaulatan Allah dan tidak lari dari didikan Allah, meskipun Daud masih berupaya membujuk hati Allah. Siapa tahu Allah berkenan mencabut keputusannya untuk menghukum dan mendidik Daud. Tapi toh tidak demikian yang terjadi. Anak Daud tetap mati. Bagaimana Daud merespon situasi itu? Dia siap. Karena itu Daud kemudian malah berurap dan mandi ketika anak itu mati. Dia menerima kematian anaknya. Masa berkabungnya sudah dilakukan oleh Daud ketika dia memohon Tuhan mengabulkan permohonannya ketika anak itu sakit. Demikianlah dinamika relasi antara Daud dengan Allah. Kita perlu menyadari kedaulatan Allah dalam relasi itu dan menerima apapun yang sudah Tuhan putuskan untuk kita alami. Tuhan bisa saja membatalkan didikan dan penghukumannya, tetapi kita perlu menyadari bahwa kedaulatan Allah mutlak adanya. Ada masanya meskipun kita meminta, Allah tidak memberi yang kita minta. Satu hal yang pasti, biarlah Tuhan mengubah diri kita melalui cara dan kedaulatannya. Amin.